Jam 2 lewat sedikit. Ronda yang biasa keliling gang pasar berhenti di depan studio foto tua itu. Kacanya berembun dari dalam. Ada bekas telapak tangan kecil yang pelan hilang. Di dalam, terdengar satu kali bunyi shutter. Setelah itu sunyi lagi. Ronda nengok kiri kanan, terus jalan. Lampu merah di ujung ruang belakang sempat menyala sebentar, lalu padam. Pagi harinya, Arif datang lebih awal. Dia pemilik studio, sekaligus fotografer yang masih setia sama kamera analog. Rambutnya beruban tipis, jalannya santai. Dia buka gembok, dorong pintu, dan aroma kertas foto langsung naik. Studio itu tidak besar. Ada etalase dengan manekin gaun pengantin, ada bilik ganti, meja kasir, dan kamar gelap di belakang. Di lantai, tepat di celah pintu, ada amplop coklat. Tidak ada nama pengirim. Arif ambil, duduk, dan buka pelan. Isinya satu roll negatif, bukti transfer, sama selembar catatan tulisan tangan. Tulisannya rapi. Tolong lembutkan senyum saya. Kirim satu untuk ibu. Ambil saat subuh. Terima kasih, Rara. Arif mengelus ujung kertas. Dia kenal nama itu. Rara, klien prewedding 2 minggu lalu. Senyumnya selalu setengah. Tatapannya hati-hati. Waktu itu dia minta sesi tambahan. Katanya tunggu cuaca lebih teduh. Arif ingat semua detail, karena dia tipe orang yang menaruh perhatian pada hal kecil. Dia berdiri, memeriksa etalase. Kaca masih ada bekas embun tipis di pojok kiri, padahal baru saja dibersihkan. Arif tarik tirai setengah, biar cahaya pagi tidak langsung masuk. Lalu dia menyalakan ketel air untuk bikin kopi, menyiapkan baki developer, stop bath, dan fixer. Hari ini niatnya cuma satu, bereskan permintaan Rara. Telepon kabel di meja berbunyi. Arif angkat. Suara laki-laki di seberang pelan dan patah. Mas, ini Bima. Arif diam sebentar. Ya, ada apa? Rara sama aku batal. Tadi malam ada kecelakaan. Rara tidak sempat ke rumah. Kalau ada foto yang harus diselesaikan, tolong tetap dilanjut. Ibu Rara menunggu. Arif menahan napas. Tangannya refleks menatap roll negatif di amplop. Aku sudah pegang negatifnya. Mas, ada catatan Rara. Aku kerjakan hari ini. Makasih. Kalau sudah jadi, jangan kirim malam. Ibu tidak kuat malam. Sambungan putus. Suasana studio kembali sepi. Hanya bunyi ketel dan jam dinding. Arif tidak banyak omong. Dia biasa menghadapi kabar berat dengan kerja. Dia matikan ketel, masuk kamar gelap, dan menyiapkan enlarger. Negatif Rara dan Bima tampak normal. Pencahayaannya rapi. Arif pasang filter, mengukur waktu, lalu mulai tes cetak kecil untuk lihat tonal. Targetnya 1, lembutkan senyum Rara tanpa mengubah bentuk wajah. Begitu kertas masuk fixer, permukaannya keluar gambar. Wajah Rara muncul pelan. Senyum tipis. Namun ada titik air kecil di ujung mata. Padahal di negatif tidak ada. Arif mengernyit. Dia pikir mungkin kelembapan. Kamar gelap memang agak dingin sejak dini hari. Dia ulang. Tes kedua lebih tenang. Air mata sudah hilang. Tapi di sisi kanan frame ada bayangan menghadap jendela timur studio. Arif keluar, cek jendela. Tirai tertutup, posisi kamera diam. Dia kembali ke kamar gelap, melihat jam. Masih pagi. Bel pintu depan berbunyi pelan. Arif berjalan ke ruang depan. Pintu sudah tertutup rapat, tapi kayu bawahnya basah seperti habis kena tetesan. Ada jejak air kecil menuju bilik ganti pengantin. Arif memanggil pelan. Halo, ada yang bisa dibantu?
Tidak ada jawaban. Bilik ganti sedikit terbuka. Di dalam, gaun putih di manekin berdiri rapi. Lehernya dihiasi bros kecil huruf R. Arif menatap lama. Di sesi foto kemarin, Rara tidak memakai bros itu. Dia mendekat. Udara di bilik lebih dingin. Cermin rias di dinding punya embun tipis. Di embun itu ada tulisan cepat yang belum kering. Ambil saat subuh. Arif mundur pelan. Dia tarik napas panjang, lalu memutuskan kembali ke kamar gelap. Ini tetap pekerjaan. Ada janji yang harus diselesaikan. Dia percaya, tugas seorang fotografer bukan cuma memotret, tapi juga menjaga pesan orang yang datang ke studio. Telepon bunyi lagi. Suara perempuan, parau dan sopan. "Pak, saya ibunya Rara. Rara pernah titip foto untuk saya. Kalau sudah jadi, tolong letakkan di etalase. Saya akan ambil sebelum azan subuh." Arif mengangguk, padahal lawan bicara tidak melihat. "Baik, Bu. Saya usahakan rampung hari ini." Sambungan ditutup. Studio jatuh hening. Dari kamar gelap, lampu merah berkedip sekali. Arif berdiri di ambang pintu, melihat baki kosong yang siap dipakai. Jendela timur dia biarkan sedikit terbuka, biar udara baru masuk. Di etalase, embun muncul lagi dari dalam, pelan dan rata. Bunyi shutter menyusul, satu kali saja, padahal Arif belum menyentuh kamera. Saat itu, dia baru sadar sesuatu. Roll yang ada di amplop jumlah framenya pas. Tapi suara shutter barusan tidak berasal dari kamera yang dia pegang. Sumbernya lebih dalam, dari arah bilik foto pengantin. Arif menatap ke sana. Tirai bilik bergerak sedikit. Tidak ada suara kaki. Tidak ada orang yang keluar. Hanya gaun putih yang bergeser satu garis. Dia menahan diri untuk tidak panik. Dia ambil satu lembar kertas foto ukuran besar, menaruhnya di meja, dan bicara pelan ke ruang kosong. "Kita selesaikan senyumnya dulu." Sore berubah malam. Hujan rintik lewat, meninggalkan udara basah yang panjang. Arif menutup pintu studio rapat. Hanya lampu merah di kamar gelap yang menyala. Bau kimia naik pelan. Dia menyiapkan kertas foto ukuran besar. Targetnya jelas. Lembutkan senyum Rara. Taruh satu untuk ibunya di etalase sebelum subuh. Tes cetak ia mulai lagi. Waktu paparan dia kurangi, area bibir ia burning tipis. Kertas masuk developer. Gambar muncul. Senyum Rara tampak. Tapi di sudut frame ada kilau air seperti embun menempel di kaca. Arif menghela napas. Dia ulang. Hasil kedua lebih bersih. Namun bayangan seseorang berdiri di belakang Rara, menghadap jendela timur. Padahal sesi aslinya cuma berdua dengan Bima. Bel pintu depan berdenting sekali. Arif keluar. Ruang depan kosong. Di lantai ada jejak air kecil dari arah pintu menuju bilik ganti pengantin. Bilik setengah terbuka. Gaun putih di manekin bergeser setapak. Bros huruf R memantul tipis. Cermin rias berembun lagi. Ada tulisan baru, lebih tegas dari tadi. "Jangan terlalu terang." Arif berdiri di ambang, menahan dingin yang merayap dari lantai. Dia ingin menutup bilik, tapi memilih kembali ke kamar gelap. Pekerjaan harus selesai. Janji harus ditepati. Di dalam sana, enlarger tiba-tiba berkedip padam, lalu hidup lagi. Shutter kamera di tripod terdengar memicu. Arif tidak menyentuh apapun. Sebuah suara pelan muncul, bukan dari pintu, bukan dari jendela, seperti berdiri tepat di sisi telinga. "Mas, jangan terlalu terang. Biar senyum saya tipis saja." Arif menutup mata sebentar. Astagfirullah.
Dia menjawab pendek, suaranya stabil. Baik. Senyum tipis. Tenang. Suara itu hilang. Yang tinggal hanya tetes kimia jatuh 1-2 ke baki. Arif memeriksa negatif. Jumlah frame pas. Tidak ada frame kosong. Tapi di kaca meja, ada embun tipis membentuk garis seperti kisi jendela. Di luar kamar gelap, angin kecil lewat. Tirai depan seperti ditarik dari arah etalase. Telepon berbunyi. Arif mengangkat. Suara Bima, serak dan lelah. Mas Arif, kalau ibu datang subuh, tolong jangan diajak masuk. Ibu takut ruang gelap. Cukup ambil di etalase. Baik, Mas. Saya siapkan sebelum azan pertama. Sambungan putus. Arif menatap jam dinding. Malam belum terlalu larut, tapi studio terasa seperti menahan napas panjang. Dia memutuskan menyiapkan satu cetak terakhir ukuran paling besar. Semua alat ia rapikan. Baki bersih. Air diganti. Jendela timur ia buka sedikit. Udara dingin dengan bau tanah basah masuk, membuat lampu merah terlihat lebih redup. Saat ia hendak mematikan enlarger untuk sejenak, kamera di tripod bergerak sendiri. Posisinya berputar menghadap bilik pengantin. Kaki tripod bergeser sedikit, bukan jatuh. Seakan ada yang memposisikannya dengan hati-hati. Bunyi shutter terdengar lagi. 1 kali. Mantap. Lalu senyap. Di meja, kertas foto kosong bergetar pelan seperti tersentuh angin yang tidak melewati kulit Arif. Arif melangkah ke bilik. Di sana, gaun putih tampak lebih kencang di bahu. Kancing belakang seperti baru ditutup. Di cermin, embun membentuk 2 kata. Subuh saja. Dia kembali ke kamar gelap. Lampu merah berdenyut pelan, mengikuti detak yang tidak berasal dari tubuhnya. Arif menaruh kedua telapak tangan di tepi meja untuk menenangkan diri. Dia tahu, kalau dia berhenti sekarang, pesan Rara tidak pernah selesai. Kalau dia lanjut, apapun yang menunggu di subuh akan datang. Pilihannya cuma satu. Lanjut. Dia ambil kertas foto besar. Ia letakkan di bawah enlarger, tapi tidak menyalakannya. Dia memutus listrik enlarger sama sekali, membuat satu sumber cahaya tinggal lampu merah dan celah kecil jendela timur. Baki developer ia geser dekat tepi, siap menampung. Tang ia letakkan di sisi kanan, mudah dijangkau. Arif berkata pelan ke ruangan yang hening. Rara, aku kerja sesuai permintaanmu. Senyum tipis. Cahaya lembut. 1 untuk ibu. Tidak ada jawaban. Tapi sakit kepala yang tadi mencubit pelan mengendur. Arif mengangkat kertas. Detik terasa lebih panjang. Dari luar, suara motor 1-2 lewat, lalu hilang. Di etalase, terdengar embun mengusap kaca dari dalam. Ada bunyi klik kecil, seperti kunci yang pelan dimasukkan, padahal semua pintu sudah ia kunci dari tadi. Arif menatap ke arah jendela timur yang sedikit terbuka. Langit masih gelap, tapi ada garis abu sangat tipis yang mulai muncul. Dia tahu, sebentar lagi azan pertama. Waktunya hampir sampai. Dia memindahkan kertas ke baki developer yang kosong. Air dalam baki bergoyang halus, padahal belum menyentuh kertas. Seperti airnya menunggu. Seperti seseorang di seberang meminta izin untuk mulai. Arif menarik napas panjang. Dia berbisik sekali lagi. Kita selesaikan di subuh. Udara makin dingin. Jam dinding mendekati azan pertama. Kamar gelap hening. Arif berdiri di meja cetak. Enlarger mati. Hanya lampu merah dan celah jendela timur yang memberi cahaya tipis. Dia menggeser kertas foto ke atas baki developer. Air di baki bergerak sendiri. Halus sekali.
Arif menahan napas. Suara shutter terdengar satu kali dari arah bilik pengantin. Mantap. Setelah itu sunyi panjang. Gambar mulai muncul. Pelan. Rara berdiri sendirian di bilik. Bahunya tegak. Rambut rapi. Dia tidak menatap kamera. Wajahnya menghadap jendela timur. Senyumnya tipis. Tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada bayangan yang mengganggu. Di sudut bawah kertas, ada satu tetes air kecil yang berhenti menjadi titik. Arif berucap pelan, "Terima kasih." Selesai. Di etalase, embun berubah makin jernih lalu hilang. Bilik pengantin diam. Bros huruf R di leher gaun berhenti berkilau. Aroma kimia terasa ringan, tidak menusuk seperti tadi. Suara perempuan datang sekali lagi. Lembut, dekat, tapi tidak membuat kaget. "Mas, simpan satu untuk ibu." "Baik, akan saya taruh di etalase sebelum azan." Suara itu reda. Arif memindahkan kertas ke stop bath, lalu ke fixer. Ia bilas dengan air bersih. Ia keringkan secepat yang ia bisa tanpa merusak emulsi. Bingkai sederhana ia ambil dari rak. Foto masuk dengan rapi. Tidak ada goresan. Tidak ada noda. Wajah Rara di sana tidak berubah. Senyum tipis. Menghadap jendela timur. Arif berjalan ke ruang depan. Ia letakkan bingkai di etalase. Langit timur mulai abu. Gang pasar masih kosong. Hanya satu dua suara burung yang bangun. Kunci pintu ia tahan tetap pada posisinya. Ia berdiri di balik tirai. Menunggu. Bel pintu berdenting pelan. Seorang ibu berdiri di luar. Usianya lanjut. Wajahnya lelah. Ia menatap etalase lama sekali. Matanya basah tapi tidak pecah. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat terima kasih ke arah dalam. Suara ibu itu kecil, terdengar jelas karena gang masih sepi. "Nak Arif, boleh saya ambil sekarang?" "Boleh, Bu. Ambil saja di etalase." Ibu itu membuka kaca etalase dari luar. Arif memang sengaja tidak mengunci bagian kecil itu. Tangan ibu gemetar saat memegang bingkai. Ia menatap foto dekat sekali. Bibirnya bergetar. Dia tidak sedih lagi. Senyumnya seperti yang dia mau. "Iya, Bu." Dia minta senyum tipis. Ibu itu mengangguk. Ia menyentuh sudut bingkai seperti menyentuh tangan anak sendiri. Lalu ia membungkuk kecil ke arah pintu. Ia tidak minta masuk. Ia tidak menambah kalimat. Ia pergi pelan. Bayangannya hilang di tikungan gang. Arif berdiri beberapa saat, memastikan ibu itu benar membeli ketenangan. Setelah itu dia menatap bilik pengantin. Kaca rias bersih. Tidak ada tulisan. Gaun putih tenang. Bros huruf R tidak ada di leher manekin. Arif menemukannya di meja kasir, di atas amplop coklat dari pagi tadi. Seperti ada yang meletakkan dengan niat baik. Dia simpan bros itu di laci. Dia menata ulang kamar gelap. Air kimia ia buang. Alat ia cuci. Lampu merah ia matikan. Jendela timur ia buka sedikit lebih lebar. Matahari pertama muncul. Studio terasa seperti selesai menarik napas panjang. Telepon berdering. Bima di seberang. "Mas Arif, ibu sudah pulang. Katanya fotonya bagus. Katanya Rara kelihatan tenang." "Terima kasih." "Sama-sama. Itu permintaan Rara. Tolong jaga bingkainya baik-baik." Sambungan putus. Arif berjalan ke etalase sekali lagi. Kaca bening. Tidak ada embun dari dalam. Hanya pantulan jendela timur yang terang. Malam itu berakhir tanpa ribut. Tidak ada suara lagi dari kamera.
Tidak ada jejak air dari bilik. Arif duduk di kursi kasir. Dia memejam sebentar. Dia sadar, beberapa pekerjaan memang tidak selesai di meja. Ada yang selesai di hati orang yang menunggu. Dia menulis catatan kecil dan menempelnya di sisi dalam etalase. Jam ambil foto khusus keluarga bisa sebelum subuh. Mohon hubungi dulu. Bukan untuk menantang kejadian. Bukan untuk jadi cerita. Tapi untuk menjaga agar orang yang sedang berduka tidak perlu menunggu lama. Pesan kecil itu sederhana. Sama seperti permintaan Rara. Menjelang siang, Arif mengunci laci yang berisi bros huruf R. Dia berdiri di bilik pengantin. Tangannya membetulkan letak gaun. Dia tidak bicara apa-apa. Hanya menatap cermin yang kini bersih. Ada hal yang akhirnya dia mengerti. Cinta tidak selalu berakhir di pelaminan. Bisa juga berhenti di bingkai foto yang diambil subuh. Janji kecil bisa mengangkat beban besar. Bila ada amanah, jangan menunda. Kalau hati berat, minta bantuan pada Allah, lalu kerjakan dengan tulus. Sore hari, seorang petugas ronda lewat lagi. Dia melambat di depan studio. Tidak ada embun di kaca. Tidak ada telapak kecil. Ronda tersenyum kecil, lalu jalan. Studio tetap studio. Kamar gelap tetap kamar gelap. Tapi sejak pagi itu, Arif lebih berhati-hati saat menutup jendela timur. Bukan karena takut, karena dia tahu ada orang yang masih butuh cahaya subuh untuk berpamitan. Dan kalau itu terjadi lagi, dia siap menjaga. Dengan tenang. Dengan tangan yang tidak gemetar. Dengan janji yang ditepati.